gini Dot. Ini gua selalu dapat insight bagus dari lo Dot, dan gua suka dengan background lo gitu ya, latar belakang lo itu adalah batu bata yang tersusun dengan rapi. Teman-teman kalau ngebangun rumah gitu, kalau ngebangun rumah kan yang kita lihat pondasi itu nggak terlihat indah. Teman-teman lihat deh, gali tanahnya pasti pondasi nggak terlihat indah. Bahkan di tembok-tembok awal juga nggak akan kelihatan indah. Yang kelihatan indah adalah ketika sudah ada bentuk bangunannya, sudah ada atapnya dan lain-lain. Kalau kita ngelihat di sisi kita saat ini gitu ya, bisa jadi loh teman-teman ya, penghasilan contoh gitu ya, penghasilan agent di tahun pertama 15 juta rupiah per bulan, 30 juta rupiah per bulan, mungkin nggak kelihatan indah ya, tapi gue justru malah gue berharap sih dari lu tuh Dot gitu ya, ada di satu momen ketika kita justru malah masuknya bukan masuk ke ranah materi lagi, ngejar-ngejar berbisnis di asuransi jiwa, tapi justru malah ngarahnya adalah ngarah ke value, ngarah ke visi gitu ya, ngarah ke hal yang jauh lebih besar lagi, memperbesarkan tim gitu ya. Gue udah punya KPM di Jakarta, gue harus buka lagi di Surabaya, gue udah punya Surabaya, gue harus buka lagi di Makassar dan lain-lain. Itu yang disebut sebagai bertumbuh. Ini luar biasa. Cuma gini Dot, gue ya, kita coba untuk ulang lagi ya, kita flashback lagi. Menurut lo Dot, apa yang membuat goal setting kita nggak pernah tercapai? Kalau lo bilang kita harus siap bertumbuh ya, tapi apa yang membuat goal setting kita nggak pernah tercapai? Oke, ya. Nih gua share screen ya, Nah. Enak nih kalau ada materinya nih, sampein Dot ya menurut lo gitu, dan teman-teman ini bisa jadi inspirasi, artinya omongan dari kita berdua nggak mutlak benar ya, boleh dong teman-teman, boleh juga dong ya dilakukan atau disampaikan sebuah pernyataan dari teman-teman, apa sih kira-kira yang membuat goal setting kita nggak tercapai gitu, dan sebenarnya apa sih yang akhirnya bisa membuat tercapai, dan boleh juga teman-teman kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat atau langsung saja sih ya di unmute dan ditanyakan kepada kita. Yes. Okay. Yes. Kayak jadi bahasanya kayak gini kan, goal setting kasih tak sampai gitu. Kayak judul sinetron. Kayak judul lagu kasih tak sampai. Kayak bertepuk sebelah tangan. Itu kenapa sih sebenarnya? Ya. Tadi yang gue bilang analogi tentang metamorfosis itu harus ada. Ya, metamorfosis harus ada. Tapi sebelumnya kita nih harus bikin target dulu. Harus bikin target dulu. Ya. Kenapa? Karena goal setting ini tidak tercapai karena targetnya tidak sesuai, San. Ya. Target tidak sesuai. Misalkan, karena goal setting nih, akhirnya saya bikin target, saya kepingin punya uang 2 miliar. Kapan? Tahun 2021. Gitu ya. Padahal tahun 2020 boro-boro 200 juta, dapat uang 100 juta aja susah. Ini mau lari ke 2 miliar. Gitu ya. Kadang-kadang leader pun bingung ketika ada agentnya yang tulis seperti itu. Ini gimana Pak? Dot, emang salah kalau kita bermimpi Dot? Nggak salah dong Dot. Gua sekarang nggak salah. 2 miliar emang salah Dot? Nggak salah. Nah, itu kenapa lo bilang target nggak sesuai kalau kayak gitu Dot? Nah, pertanyaannya Dot. Oke, betul. Target nggak sesuai. Nah, banyak leader yang bingung ketika agentnya dia tulis 2 miliar, saya kepengen punya uang 2 miliar. Untuk apa mau beli rumah? Kapan? 2021. Nah, si leadernya bingung. Tapi karena leadernya nggak mau memutuskan harapan, gitu ya, akhirnya oke deh, gitu loh. Padahal ini nggak sesuai, San. Ya. Boleh bermimpi, tapi ya kita harus ada yang namanya tuh, kita sering dengar tuh apa namanya, goals itu harus smart. Spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time relatable. Dan yang terakhir harus ada S-nya, di strength, harus strength. Jadi smart-nya pakai S ya? Ya, jadi kalau udah nyampe mimpi yang satu harus ditarik lagi ke mimpi yang kedua, mimpi yang ketiga, mimpi yang keempat gitu. Nah, akhirnya nggak tega nih si leader untuk memupus harapannya. Akhirnya ya udah okein. Padahal ini analogi lagi. Kalau lu diajak nge-gym sama gua, gua ngaku ya, gua juga nggak pernah nge-gym. Lu suka nge-gym nggak? Nggak. Nah, oke. Tahu-tahu instrukturnya nyuruh kita ngangkat barbel 100 kilo. Bisa nggak?
Nggak Kuat bisa. nggak? Hah? Tapi gue dapat dari pernyataan lu gue dapat. Nggak Kuat, bisa. kuat, Berat San. banget. Berat banget, Banget. kuat. Tapi yang akan Mati ya, ada terjadi, tangan gue patah nanti. ya bisa jadi otot kita cedera. Nah ini artinya orang yang tadinya tahu-tahu mendadak dia kepengen punya mimpi besar yang dimana itu tidak dilarang dan tidak salah dengan jangka waktu yang nggak pas, mungkin akan mencederai dia. Mungkin pada saatnya dia nanti akan apa ya ini tadi kasih tak sampai. Makanya gue bilang bahwa salah satu penyebab bahwa goal setting ini tidak bisa tercapai karena targetnya tidak sesuai. Nah, jadi target yang sesuai gimana dong? Pertanyaannya akhirnya gue lock dulu analoginya. Okay. Karena lu pakai analoginya keren banget dengan nge-gym. Artinya gini, gue mau kurus ya. Ini adalah goalsnya gue mau kurus. Saat ini berat gue adalah 80 kg. Dan gua mau kurus dalam waktu 1 hari. Ini sekali lagi ya. 1 hari 30 kg. Artinya gua mau nanti 1 hari berat gua jadi 50 kg. Nah, yang disebut sebagai target nggak sesuai adalah itu. Pertanyaan adalah salah nggak set targetnya? Nggak salah. Kan lu udah bilang nggak salah gitu ya. Yang salah adalah gitu ya. Action plan-nya nggak realistis gitu ya. Karena lu untuk nurunin target nurunin berat 30 kg dalam 1 hari bisa jadi seperti yang lu bilang gitu ya. Lu dalam 1 harian 1 kali 24 jam itu lu nggak makan, lu nggak minum, lu harus angkat barbel gitu ya seharian gitu ya, lu harus loncat-loncatan seharian, lu mampu nggak? Yang ada juga mati, benar nggak sih Dot? Betul. Gitu ya? Artinya untuk ngejar target 2 miliar penghasilan sekarang 10 juta gitu ya, nggak salah target 2 miliar ya nggak salah. Tapi lu mampu nggak bayar harganya? Jangan-jangan nanti di tengah jalan lo mati lagi. Itu analogi yang cukup menurut gue sih realistis. So, Dot, apa yang harus dilakukan, Dot? Ada jawaban dulu atau lo mau ke apa namanya? Kenapa goals tidak tercapai dulu, Dot? Menurut lo ada nggak solusi nih dengan target yang nggak sesuai? Itu tadi yang pertama nih targetnya nggak sesuai. Ya, targetnya sesuai. Terus pertanyaannya, terus gimana dong target yang sesuai? Nah, target yang sesuai itu ketika teman-teman bikin goal setting, pastiin dulu perut sama dapur di rumah terpenuhi. Contoh, misalkan, berapa sih pengeluaran lu? Gitu. Berapa sih pengeluaran lu sekeluarga? Gitu. Misalkan gua, ya pengeluaran gua pribadi berapa, pengeluaran istri gua berapa, anak gua ada 3, kebutuhan mereka apa? Itu ditulis semua tuh, San. Ini sepele. Boleh coba teman-teman chat di sini. Siapa yang pernah bikin seperti ini? Siapa yang pernah bikin seperti ini? Bikin seperti ini artinya lu goalsnya bukan memenuhi goals impian dulu ya. Karena 2 miliar itu adalah impian, tapi goalsnya adalah goals untuk memenuhi kebutuhan dulu. Maksud lu kayak gitu? Iya. Okay. Jadi kita tahu dulu nih sebenarnya income yang harus gua dapet, yang harus pertama gua wujud ini berapa dulu? Berapa? Nah, teman-teman boleh tuh. Silakan di kolom chat ya, siapa yang nulis goals-nya itu based on kebutuhan dulu atau based on needs dulu, bukan based on wants gitu ya, tapi based on needs. Tuh Pak Oke, ya Pak Oke master syariahnya kita nih, justru malah men-setting goal adalah kebutuhan dulu. Selain Pak Oke adakah teman-teman? Ada nggak? Nanti menarik tuh ya, kita bisa diskusi juga. Yang bikin detail ya, kayak tadi gue bilang, pengeluaran gue setiap bulan apa aja nih, misalkan kita sesuaikan dengan kondisi WFH sekarang. Ya pengeluaran gua adalah ya udah banyak gak pengeluaran, palingan pengeluaran aneh-aneh tuh beli tanaman sekarang, ya kan? Itu harus gue budgetin, misalkan 500.000. Terus gue nge-vape. Kenapa jadi ke tanaman sih, Dot? Gue agak curiga ada sama lo, Dot. Nggak tahu. Kemarin ceritanya gue punya hobi udah beres selesai gitu loh. Ini gue ngeliat kok bagus-bagus juga gitu lah. Nah, ini contoh aja contoh. Buben suka tanaman mah nggak apa-apa. Lu suka tanaman, Dot. Lanjut. Kita sesuaikan dengan kondisi WFH ya. Kalau nggak WFH kan gue pasti punya kebutuhan apa, transport, bensin mobil gitu. Terus gue kadang-kadang ngopi di luar, makan di luar, nggak makan di rumah. Nah itu kayak hal-hal gitu gue harus catat gitu ya. Yang ngerokok, tulis rokoknya berapa 1 bulan gitu ya. Terus apalagi gue harus bayar asuransi gitu. Nah istri gue apa kebutuhannya, dia make up bla bla bla, anak-anak kebutuhan rumah tangga, dan ada kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga tuh apa, dapur berapa, listrik ya. Kemudian kalau PDAM ya, kemudian kita ada misalkan ada nyisihin dana. Nah itu total berapa? Misalkan ketemu nih 15 juta, artinya 15 juta ini harus terpenuhi. Ada nggak sumber menjadi bentuk FYP nanti gitu? Nah betul.
Tapi sebelum itu nanti dulu. Jadi udah ketemu nih 15 juta. Nah, ada nggak sumber pendapatan lain? Iya. Nah, sumber pendapatan lain ada nggak? Anggap gua masih kerja gitu ya, karyawan bank. Nah, misalkan dari karyawan punya income 8 juta, berarti sebenarnya untuk kurangnya 7 juta. Kurangnya 7 juta gitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya kalau yang gitu tuh itu minusnya dari mana tuh? Sisanya tuh siapa yang nombokin tuh pertanyaan gitu. Itu kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu nanti. Boleh nggak Dot? Gini Dot. Jadi gue boleh nggak Dot? Kalau gue misalkan setting goal nih, teman-teman. Jadi kita memang nggak ada workshop di sini ya, tapi kita sama-sama diskusi. Boleh nggak kalau 15 jutanya semuanya dari bisnis asuransi jiwa Dot? Boleh dong. Artinya salah nggak kalau gue setting goal, gue punya penghasilan 8 juta dari tempat gue yang lama, tapi gue pengen ya 15 jutanya ini terpenuhi, kebutuhan gue ini terpenuhi bukan dari tempat yang lama. Ya. Nah, ketika 8 juta terpenuhi, udah deh gue mutusin 15 jutanya itu totally go full. Yes. Artinya gue harus nyari lagi 7 juta. Nah, teman-teman harus tahu konsekuensinya. Gitu. Boleh. Tapi konsekuensinya juga ada ya. Jadi kalau misalkan 15 juta, gue 15 jutanya gue cari nih, gitu loh. Artinya berarti effort yang gue keluarin pasti akan lebih dibanding dengan gue ada income di pekerjaan gue sekarang 7 juta.